Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu pertama bulan Juli ini masih diberikan kuat dan sehat. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas pertolonganmu, kemurahanmu, kebajikanmu kami ada sampai saat ini. Kami mau dengarkan firman Yahweh, Roh Kudus urapi kami, agar kami semakin dikuatkan di dalam Engkau dan siap menyambut kedatangan Yesus HaMasiah yang kedua kali. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini, sebuah firman yang terambil dari Pengkhotbah pasal 7 ayat 8 sampai dengan 9 yang berbunyi demikian. Lebih baik akhir suatu hal daripada awalnya. Lebih baik roh panjang sabar daripada roh tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah di dalam rohmu, karena kemarahan menetap dalam dada orang-orang bodoh. Kita tahu manusia diberikan berbagai macam sifat, ada pendiam, ada banyak bicara, tetapi mengenai sifat manusia ada yang juga sabar, ada juga pemarah. Itu juga salah satu sifat yang manusia sering terjadi di dalam hidup sehari-hari. Pada kesempatan ini saya berikan temanya Roh Kudus sumber kesabaran. Sekali lagi, Roh Kudus sumber kesabaran. Di dalam firman Yahweh dikatakan tadi, lebih baik roh panjang sabar daripada roh tinggi hati. Ketika Yahweh tempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka tidak sabar bahwa mereka pasti diberkati. Begitu dipengaruhi oleh iblis, mereka terbawa situasi dari pengaruh iblis itu, sehingga mereka memakan buah pohon yang dilarang oleh Yahweh itu. Kesabaran artinya sikap hati yang selalu tenang, tidak panik, rohnya terkendali, serta sekalipun diperhadapkan dengan keadaan yang tidak baik. Itu bagaimana kita ingat dalam Ayub pasal 2 ayat 9-10, bagaimana istri Ayub berkata, masih setiakah engkau menyembah Yahweh itu? Sangkali aja Yahweh itu dan mati aja kau. Ayub menjawab, masa kita hanya mau menerima yang baik saja? Kita juga harus siap menerima yang tidak baik. Artinya bahwa Ayub sabar setelah hilang hartanya semua, 10 anaknya mati, dan juga datang lagi penyakit seluruh tubuhnya. Ayub tetap penuh dengan kesabaran karena dia yang takut akan Yahweh. Nah, apa yang membuat manusia tidak sabar? Pertama-tama karena meragukan firman Yahweh dan lebih mempercayai perkataan iblis. Itu dalam Kejadian pasal 3 ayat 1-6. Dan kita tahu Kejadian pasal 2 ayat 16-17, Yahweh katakan, semua buah pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi yang di tengah taman jangan kau makan, kalau kau makan kau mati. Tetapi dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6, bagaimana iblis mengatakan kepada Hawa, makan saja kamu tidak mati, tapi maka kamu menjadi sama seperti Yahweh itu. Artinya kenapa manusia tidak sabar, meragukan firman Yahweh, lebih mempercayai perkataan iblis. Maka di akhir zaman ini hati-hati engkau. Iblis banyak berbisik-bisik di telingamu, di pikiranmu, di hatimu, supaya engkau meragukan kuasa daripada Yahweh itu. Maka waspadai. Yang kedua, kenapa manusia tidak sabar? Karena manusia dikendalikan oleh roh si iblis.
Itu dalam Lukas 22 ayat 47 sampai 48, bagaimana Yudas setelah menerima perjamuan suci itu, dia kerasukan roh jahat dan dia mau menjual Tuhan Yesus dengan harga 30 keping perak. Demi uang dia jual gurunya. Padahal dia pun tidak menikmati hasil penjualan itu karena dia mati bunuh diri. Dan berikutnya, apa yang membuat manusia tidak sabar? Karena manusia tidak tunduk pada Yahweh. Tadi saya sudah singgung di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16-17, Yahweh katakan jangan makan buah pohon yang di tengah taman itu. Tetapi di dalam Kejadian pasal 3 ayat 4 dan 6, Hawa mengambil buah pohon itu. Artinya manusia tidak tunduk pada Yahweh tapi tunduk pada si iblis. Dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7, tunduklah kepada Yahweh dan lawanlah si iblis. Kalau ini kita lihat Adam dan Hawa bukannya tunduk pada Yahweh, malah melawan Yahweh, malah tunduk sama si iblis. Di akhir zaman ini, dengan keadaan dunia semakin sulit, kita harus belajar tunduk pada Yahweh. Kesulitan apapun, engkau harus yakin kepada Yahweh, engkau tetap sabar menantikan jawaban dan pertolongan Yahweh itu. Berikutnya, kenapa manusia tidak sabar? Karena manusia lebih menuruti keinginan dagingnya, keinginan mata, harga dirinya. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 17, bagaimana di keinginan dunia ini adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan orang lebih menuruti keinginannya itu daripada menuruti kehendak Bapa. Jadi hati-hati, ini akhir zaman. Kata Tuhan Yesus, sebagaimana zaman Nuh, manusia senang makan minum pesta pora kawin cerai, begitu juga akan menjelang kedatangan Yesus HaMasiah, manusia senang pesta pora kawin cerai, mabok-mabokan. Jadi harus ada sifat kesabaran bagi kita supaya jangan menuruti keinginan daging, keinginan mata, dan harga diri kita. Nah, bagaimana caranya agar kita memiliki sifat kesabaran? Pertama-tama kita harus taat firman Yahweh. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kita selalu pegang patokannya firman Yahweh, bukan katanya, bukan kata orang, mungkin. Itu cara iblis supaya kita terjebak. Maka supaya kita bisa sabar, kita harus taat firman Yahweh. Bagaimanapun keadaan yang sedang kita hadapi, kita benar-benar harus sabar menanti janji daripada Yahweh itu. Yang berikutnya, kita harus benar-benar hidup dalam Yesus HaMasiah. Di dalam Matius 11 ayat 29 dikatakan, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Orang yang lemah lembut dan rendah hati pasti sabar. Kenapa Yesus lemah lembut dan sabar? Dia adalah Roh Kudus yang berubah jadi manusia. Maka kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, pasti kita juga lemah lembut dan sabar. Karena itu hasil daripada pekerjaan Roh Kudus. Berikutnya, bagaimana caranya agar kita memiliki sifat kesabaran? Kita harus selalu dipenuhi Roh Kudus. Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17, bagaimana aku memberikan penghibur kepadamu, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Dia akan membawa kamu kepada seluruh kebenaran. Jadi orang yang dipimpin Roh Kudus, dia terhibur. Orang yang selalu terhibur hatinya pasti sabar menghadapi segala keadaan. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17, bahwa Yahweh itu adalah roh, di mana ada roh Yahweh di situ ada kemerdekaan. Jadi kalau hati kita merdeka, pasti kita memiliki sifat kesabaran.
Nah, bagaimana lagi yang harus kita lakukan? Kita harus selalu mengandalkan kuasa Yahweh. Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh. Dia seperti tanaman pohon yang di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya. Jadi kalau kita mengandalkan Yahweh, sekalipun tiap menit, tiap jam iblis mengganggu kita supaya emosi, supaya marah, kita ada pengendalian diri, kita ada roh kesabaran. Jadi andalkan kuasa Yahweh untuk melawan segala tipu muslihat daripada si iblis itu. Yang berikutnya, kita harus pegang teguh janji daripada Yahweh. Ya, bagaimana Yahweh berfirman kepada Abraham dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3, tinggalkan negerimu dan sanak saudaramu, aku membawa kau kepada negeri yang kutujukan kepadamu, dan engkau menjadi bangsa yang besar. Abraham pernah tidak sabar, dia mengambil pembantunya Hagar, tapi Yahweh katakan bukan itu keturunanmu, tapi dari Sarah. Dan kita tahu di dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11 dikatakan, minta kamu akan diberi, cari kamu akan mendapat, ketok maka pintu dibukakan bagimu. Kalau Bapa di dunia saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu di surga. Jadi ketika engkau menantikan jawaban, mungkin kesembuhan, mungkin usahamu, mungkin ada hal yang lain, sabarlah menantikan jawaban Yahweh. Jangan lari ke dukun, jangan lari perbuatan yang tidak baik. Mungkin engkau masuk kerja main sogok, belajar sabar sebab rencana Yahweh indah bagi setiap anak-anaknya. Berikutnya, bagaimana supaya kita hidup dalam kesabaran? Kita harus hidup dalam buah-buah kasih. Orang yang hidup dalam kasih pasti dia sabar, karena kasih itu berpanjang sabar, ia bermurah hati, kasih tidak cemburu, kasih tidak menyombongkan diri, kasih tidak memegahkan diri, ia tidak berbuat yang tidak pantas, ia tidak mencari sesuatu bagi dirinya, ia tidak menghasut, ia tidak menghitung-hitung yang jahat, ia tidak bersukacita atas ketidakadilan, tetapi turut bersukacita karena kebenaran, ia menanggung semuanya, percaya semuanya, mengharapkan semuanya, ia tabah menanggung semuanya. Orang yang hidup dalam kasih pasti sabar. Jadi belajarlah kita untuk hidup dalam kesabaran supaya kita betul-betul menjadi anak daripada Yahweh itu. Apa untungnya kita memiliki sifat kesabaran? Kita sudah meneladani sifat Bapa kita di surga dalam Bilangan pasal 14 ayat 18 bahwa Yahweh itu berpanjang sabar. Apalagi untungnya kalau kita memiliki sifat kesabaran, kita dapat menghentikan perbantahan dan keributan dalam Amsal 15 ayat 18. Apalagi untungnya kalau kita memiliki sifat kesabaran, kita dapat melebihi orang kuat dan jadi pahlawan dalam Amsal 16 ayat 32. Berikutnya, apa untungnya kita yang memiliki sifat kesabaran? Kita pasti kuat menghadapi aniaya dan penderitaan dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 11 sampai dengan 13. Bagaimana Paulus dianiaya, disiksa karena memberitakan Injil, tetapi dia tetap sabar setia karena dia pegang janji Yahweh. Berikutnya, kita dapat menghancurkan sifat tinggi hati dan kemarahan. Tadi kita sudah dengar di dalam pengkhotbah pasal yang ke-7 tadi, ayat 8. Lebih baik akhir daripada sesuatu, lebih baik akhir suatu hal daripada awalnya. Lebih baik roh panjang sabar daripada roh tinggi hati. Jadi kalau dengan kita sabar, dikatakan janganlah lekas marah di dalam rohmu, karena kemarahan menetap dalam dada orang-orang bodoh. Jadi kalau kita dapat
yaitu menjadi orang sabar. Kita adalah orang yang pintar, benar-benar menjadi pemenang di dalam Yeshua HaMashiach, yang jelas kita pasti masuk dalam kerajaan surga. Biar kita semakin sabar, ada Roh Kudus yang bekerja, memberikan kekuatan penghiburan bagi kita, memberikan tenaga dan kuasa bagi kita. Maka tetaplah sabar. Apapun kesulitanmu, apapun masalahmu, bersandar kepada Bapa di surga. Dia pasti memberikan pertolongan bagimu. Amin. Sampai di sini firman Yahweh. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur betapa baiknya dan kesabaran-Mu. Kami berkali-kali berbuat dosa, tetapi Engkau tetap mengampuni kami. Dan itu sifat kesabaran-Mu. Karena Engkau sudah hidup dalam kami dan kami hidup dalam Engkau, maka kami juga memiliki sifat kesabaran terhadap orang-orang di sekeliling kami. Juga kami sabar menantikan jawaban daripada Engkau. Kami sabar juga menghadapi aniaya. Kami sabar menghadapi ejekan hinaan orang. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas firman. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, baik untuk orang tua. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Dalam nama Yeshua HaMashiach kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Yahweh berkati.